Perkenalkan, nama saya Divisabella Junuswaek dengan NIM 33120081. Saya akan menjelaskan tentang PPT saya, yaitu perencanaan publik di slide berikutnya. Teori perencanaan publik. Perencanaan secara konvensional didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun sebelumnya. Inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Hal ini dapat ditempuh dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data informasi yang tersedia. Perencanaan dibedakan menjadi dua, yaitu perencanaan sektoral dan perencanaan nasional atau regional. Berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi, perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan makro, perencanaan sektoral, perencanaan regional, dan perencanaan mikro. Perencanaan pembangunan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh, sedangkan perencanaan mikro adalah perencanaan skala terinci dalam perencanaan tahunan, yaitu penjabaran rencana makro, sektoral maupun regional ke dalam susunan proyek dan kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan serta penganggarannya. Baik, itu dua perencanaan. Sekarang kita beralih ke fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan diikuti dengan pembuatan berbagai rencana untuk mencapai tujuan telah ditentukan tersebut. Sistem perencanaan publik ada dua jenis rencana, yaitu rencana strategis yang disusun untuk mencapai tujuan umum organisasi, dan juga yang kedua rencana operasional yang merupakan rincian tentang bagaimana rencana strategi. Sistem perencanaan mencakup 5, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas bawah, dan bawah atas. Perencanaan menurut pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja. Sedangkan perencanaan menurut pendekatan partisipasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Oke, kita sekarang pindah ke slide berikutnya, yaitu tentang kita beralih ke perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan, yaitu penyusunan rencana, penempatan rencana, pengendalian pelaksana rencana, dan evaluasi perencanaan rencana. Ini adalah penjelasan. Pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan dimaksud untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan melalui kegiatan koreksi dan penyelesaian. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang serta sistematis pengumpulan dan manajemen data serta informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja. Teknik perencanaan publik ada 5, yaitu perencanaan komprehensif, perencanaan sistem, perencanaan di tingkat daerah, perencanaan subsistem, dan perencanaan tempat. Penjelasannya bisa dilihat di sini. Baik, kita akan pindah ke survei. Survei ada 3, yaitu survei per orang, survei melalui pos, survei melalui telepon. Kalau melalui pos, survei ini murah, tidak memerlukan pelatihan atau perekrutan wawancara. Kalau melalui telepon, survei ini melalui telepon dapat dilakukan dengan cepat, sedangkan per orang, survei ini akan berjalan dengan baik. Visioneering adalah teknik partisipasi publik yang digunakan untuk membangun cita-cita dan tujuan organisasi yang sering didasari pada tema dalam literatur visioneering. Tema ini kemudian disusun ke dalam persyaratan visi. Untuk brainstorming, teknik brainstorming klasik dapat digunakan untuk memformulasikan maksud dan tujuan, mengidentifikasi isu, mengembangkan strategi, memilih alternatif, dan menyelesaikan konflik. Tekniknya bisa dibaca. Thank you. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.